wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, nama saya Rina Retian Sri Putri, mahasiswa tingkat 2 Prodi D3 Kebidanan. Baiklah Bunda, di sini saya akan melakukan tindakan asuhan persalinan normal. Untuk persiapan alat, kerapian, keergonomisan, dan kelengkapan. Untuk persiapan ruangan harus dalam pencahayaan yang terang dan ruangan harus tertutup. Perkenalkan, saya yang bertugas di klinik ini dan saya yang akan membantu persalinan normal sampai bersedia Selanjutnya, mengamati tanda dan gejala persalinan kala 2. Ibu mempunyai keinginan untuk meneran, ibu merasakan tekanan yang semakin tinggi pada rektum, perineum ibu menonjol, vulva, vagina, dan sphincter anal membuka. Memastikan perlengkapan, lalu mematahkan ampul dan memasukkan spet ke dalam partuset. Selanjutnya, petugas memakai alat perlindungan diri. Tugas mencuci tangan. Selanjutnya yaitu menanggalkan perhiasan dan menaikkan lengan baju sampai ke siku. Lalu mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Selanjutnya, mengeringkan tangan menggunakan handuk pribadi. Kalau 5 kali itu labial mayora kayak gini lah. Kalau yang 3 kali itu di antara jam berapa? Jam 12. Nih, istirahat dulu. Selanjutnya memakai sarung tangan sebelah kanan. Lalu ambil spet dan hisap oksitosin dalam spet 3 cc. Ya, lalu letakkan kembali ke bak instrumen. 3. Selanjutnya memakai sarung tangan sebelah kiri. Selanjutnya melakukan vulva hygiene. Maaf sebelumnya ya Bu ya, kita lakukan vulva hygiene terlebih dahulu ya Bu. Ambil 5 kapas DTT. Bersihkan labia mayora terjauh, lalu labia mayora terdekat, kemudian labia minora terjauh, labia minora terdekat, dan bersihkan dari perineum sampai ke anus. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dalam. Permisi ya Bu, kita periksa terlebih dahulu.
yang bertujuan untuk mengetahui apakah pembukaan sudah lengkap. Apabila selaput ketuban belum pecah tetapi pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Selanjutnya, mendekontaminasi sarung tangan menggunakan air klorin 0,5, lalu melepasnya dengan posisi terbalik dan rendam selama 10 menit. Selanjutnya, memeriksa DJJ janin. Bu, permisi ya Bu, kita periksa dulu detak jantung janinnya ya Bu ya. DJJ bayi dalam batas normal, yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Bu, DJJ bayinya dalam keadaan normal ya Bu ya. Bu, pembukaannya sudah lengkap. Nah, di sini Ibu saat melahirkan nanti Ibu ingin ditemani oleh siapa? Suami, keluarga, atau orang tua? Nah, baiklah Bu, saya akan memanggil suami Bu. Selanjutnya memberitahu keluarga untuk mengatur posisi Ibu. Pak, tolong Pak diposisikan ibunya agar nyaman saat menerang nanti ya Pak ya. Selanjutnya melakukan pimpinan menerang pada Ibu. Bu, saya akan membantu Ibu saat menerang nanti ya Bu. Ikut saya ya Bu ya. Tarik nafas Bu, keluarkan. Tarik nafas lagi Bu, keluarkan Bu. Iya. Bu, nanti Bu kalau misalnya kontraksinya sudah hilang, Ibu boleh istirahat terlebih dahulu ya Bu ya. Atur nafasnya. Bapak bisa memberikan dulu air minum ya Pak ya. Dan juga Ibu kalau misalnya Ibu capek di tempat tidur, Ibu boleh berjalan pelan, jongkok, tapi tetap dengan posisi yang nyaman ya Bu ya. Ya. Selanjutnya saya akan memeriksa DJJ bayi lagi ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya, DJJ janin Ibu masih dalam batas normal ya Bu ya. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 sampai 6 cm, lalu letakkan handuk bersih di atas perut Ibu. Kemudian letakkan sepertiga kain di bawah boka Ibu. 3. Mendekatkan alat partuset dan membuka alat partuset. Selanjutnya memakai sarung tangan DTT kiri dan kanan. Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5 sampai 6 cm, lindungi perineum Ibu dengan satu tangan yang dilapisi kain. Letakkan. Selanjutnya pimpin Ibu untuk meneran. Tarik nafas Bu. Ayo lagi Bu, tarik nafas Bu. Ayo Bu, tarik nafas, hembuskan. Selanjutnya tunggu kepala memutar paksi dengan sendirinya. Lalu kedua tangan di sisi wajah bayi. Ayo Bu, lagi Bu, terus Bu. Iya Bu, ayo. Ayo Bu, lagi Bu. Ya. Setelah kepala bayi lahir, periksa lilitan tali pusat. Apakah ada lilitan pada leher? Apabila lilitan tali pusat tidak erat, lepaskan melalui atas kepala. Ayo Bu, lagi Bu, tarik nafas Bu. Iya Bu, sebentar lagi Bu. Iya. Ayo Bu. Ayo Bu.
Periksa bayi segera. Lalu letakkan bayi di atas perut ibu. Kemudian bersihkan bayi menggunakan handuk bersih dan selimuti tubuh bayi menggunakan handuk kecuali bagian pusat. Lakukan palpasi pada uterus, apakah ada kemungkinan bayi kedua. Memberitahu ibu bahwasanya ibu akan disuntik. Bu, kita akan melakukan penyuntikan ya Bu ya. Klem tali pusat 2-3 cm di selanjutnya klem tali pusat 2-3 cm di bawah tali pusat bayi. Urutan pada tali pusat mulai dari klem ke arah ibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama atau ke arah ibu. Dengan satu tangan, lalu lindungi perut bayi dari gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut. Mendekontaminasi sarung tangan menggunakan larutan klorin, lalu bersihkan dan lalu rendam menggunakan air PTT dan mengeringkannya dengan anduk bersih. 3. Selanjutnya mengganti pakaian bayi dengan pakaian yang bersih. Lalu lakukan IMD. Selanjutnya memindahkan klem di dekat vagina ibu. Tangan di atas perut ibu, tepat di atas tulang pubis, dan melakukan palpasi untuk meraba kontraksi uterus. Menunggu uterus berkontraksi, kemudian lakukan peregangan tali pusat terkendali. Jika uterus tidak terkontraksi, meminta ibu untuk melakukan rangsangan pada puting. Tiga. Kita sudah lahir, segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan meses uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan melakukan meses dengan gerakan melingkar lembut hingga uterus berkontraksi. Jika memeriksa kedua sisi plasenta baik atau tidak. Selanjutnya memindahkan plasenta pada tempatnya. Selanjutnya mengganti sarung tangan yang dipakai tadi dengan sarung tangan yang steril. 3. Selanjutnya menilai uterus berkontraksi dengan baik atau tidak. Lalu letakkan pembalut
pada ibu. Mesti ya Bu ya. Kita pakaikan pembalut terlebih dahulu. Bu, nanti di rumah lakukan meses terus melingkar seperti ini ya Bu ya. Seperti ini ya Bu. Ya, dipijat-pijat kayak gini ya Bu ya. Iya Bu. Ya. Bu, baiklah Bu. Saya akan melakukan pengecekan kanan dada terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, kita cek terlebih dahulu tensi darahnya. Tekanan darah ibu normal ya Bu ya. Selanjutnya membersihkan daerah paha ibu menggunakan air DTT. Permisi ya Bu, kita bersihkan terlebih dahulu. Menempatkan semua peralatan pada larutan kloris 0,5 dengan keadaan terbuka. Lalu melepas sarung tangan dengan posisi terbalik. Selanjutnya melepaskan alat perlindungan diri. Di bawah. Selanjutnya mencuci tangan. Selanjutnya mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian mengeringkannya menggunakan handuk. Baiklah Bunda, itu tadi praktek asuhan persalinan normal dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.